Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bulan yang cerah beristirahat di udara, bersinar dan cemerlang. Ada banyak pembudidaya di depan tebing, dan pada saat ini, mereka semua terkejut, menatap, masing-masing dari mereka tercengang. Jantung mereka berdegup kencang, jiwa mereka bahkan gemetar. Pemuda itu terlalu mengejutkan, memadatkan simbol di dahinya, gemerlap dan berkobar seperti matahari surgawi. Itu bangkit dan menerangi langit. Darah orang berdosa? Dosa apa sebenarnya? Siapa yang memutuskan ini? Kamu? Si Hao berbicara, matanya dingin. Tidak ada emosi untuk dibicarakan dalam diri mereka. Banyak orang ketakutan. Tingkat darah orang berdosa ini pasti sebanding dengan keberadaan setan besar kuno, kan? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, dan bahkan dalam legenda, itu tidak melampaui ini. Kamu? Apa sebenarnya kamu? Di tebing, wanita berpakaian emas itu bertanya dengan suara gemetar. Jenis adegan ini adalah salah satu dari jenis. Pola darah orang berdosa terbentuk, menerangi langit malam. Itu tak terbayangkan. Dia berasal dari Lembah Pedang, salah satu ahli muda klan yang paling kuat, serta seseorang di bawah garis keturunan langsung. Lembah Pedang, sekte nomor 1 di Provinsi Pedang. Bahkan jika seseorang melihat ke seluruh 3.000 provinsi, mereka akan tetap menjadi warisan nomor 1. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memelihara pahlawan yang tak tertandingi, menyapu semua pahlawan muda alam yang lebih tinggi sejak zaman kuno, mengklaim gelar nomor 1 di bawah langit? Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin. Dia benci perkataan seperti itu. Apa hak mereka untuk memberi mereka gelar keji, keturunan dengan darah orang berdosa? Itu adalah satu hal jika memang ada dosa, tetapi simbol-simbol ini jelas mewakili suatu jenis kemuliaan dan kehormatan di masa lalu. Si Hao tenang. Cahaya suci di dahinya melonjak, menerangi langit, membentuk karakter dosa, dan mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan. Itu menyebarkan awan, bersinar cemerlang. Jenis adegan ini tidak hanya membuat wanita berpakaian emas ketakutan, bahkan pembudidaya lainnya ngeri. Sepertinya para dewa surgawi dari semua pihak akan terkejut juga, jarang terlihat sejak zaman kuno. Hanya orang-orang di Provinsi Xin yang tercengang. Garis keturunan siapa yang dimiliki orang ini? Bagaimana seseorang bisa menampilkan pola darah orang berdosa yang begitu kuat di era sekarang? Itu tak terbayangkan. Aura Si Hao melonjak, memancarkan tekanan yang kuat. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menekan ke arah wanita Sword Valley. Garis keturunan orang berdosa, nenek moyangmu adalah makhluk jahat yang hebat. Jadi bagaimana caraku berbicara tidak pantas? Itu sudah diterima oleh banyak sekte besar. Wanita berpakaian emas itu berbicara. Meskipun dalam hati dia terkejut, dia masih menunjukkan kepercayaan diri, menatap pemuda itu. Dia tidak percaya bahwa pemuda ini akan mengambil tindakan, karena pahlawan klan yang tak tertandingi baru saja muncul untuk melawan Changgongyan. Kamu mengatakan bahwa di dalam tubuh kita mengalir darah orang berdosa, membawa bencana ke dunia di bawah langit? Tolong beritahu saya di era apa nenek moyang kita menimbulkan kekacauan, kata Si Hao. Dia benar-benar ingin wanita berpakaian emas ini berbicara tentang beberapa informasi tersembunyi sehingga dia bisa lebih memahami kebenaran. Seluruh dunia tahu tentang itu. Beberapa warisan kuat telah lama mengakui ini. Wanita berpakaian emas berbicara, matanya memancarkan cahaya ilahi.
Dia mengangkat cermin tulang di tangannya dan mengarahkannya ke Si Hao, berkata, bahkan ini bisa mengenalimu, merasakan bahwa darah pendosamu kental. Semua sekte memiliki jenis benda berharga ini. Ternyata tidak ada banyak bukti, hanya beberapa kesalahan yang diputuskan oleh beberapa warisan kuno. Si Hao cukup kecewa. Wanita Sword Valley tidak memiliki rahasia untuk diungkapkan. Sebagai keturunan dengan darah orang berdosa, kamu benar-benar tidak menonjolkan diri selama beberapa tahun terakhir ini. Kata wanita berbaju emas. Dia memiliki perasaan aneh dari cermin tulang, tetapi sekarang dia tidak lagi berani bertindak sombong, karena dia merasa bahwa pemuda di depannya ini terlalu berbahaya. Meskipun dia merasa bahwa dia cukup bijaksana, Si Hao tidak memikirkan ini, merasa bahwa itu terdengar sangat menusuk telinga. Matanya menjadi lebih dingin, membuat suhu di sini anjlok. Apakah Anda pikir kami bertindak tinggi sekarang? Andalah yang memandang rendah keturunan dengan darah orang berdosa, menggunakan cermin tulang untuk menyinari kami, ingin mencari kami masing-masing. Anda memperlakukan kami semua sebagai apa? Si Hao mendekat ke tebing, menatap wanita itu. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Bertindak dengan cara yang begitu kuat. Wanita klan emas itu berbicara, wajahnya tidak menyenangkan. Dia adalah salah satu ahli muda paling kuat dari generasi ini, namun dia dipaksa seperti ini. Namun, dia benar-benar merasa sedikit kurang percaya diri, karena darah pendosa pemuda ini terlalu kaya. Lupakan tentang tidak pernah muncul sebelumnya di zaman kuno. Setidaknya, itu tidak terlihat selama bertahun-tahun. Ambil kembali semua kata-kata yang kamu katakan. Apa yang ada di dalam? Bahkan orang sepertimu bisa meneriakkan pendapat yang tidak masuk akal seperti itu? Si Hao memarahi. Tubuhnya bersinar, dahinya menjadi gemerlap. Karakter dosa naik ke langit, memenuhi langit dengan aura misterius. Fluktuasi naik dan turun. Nenek moyangmu adalah makhluk ganas yang hebat, bertindak galak di bawah langit. Kalian semua tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan benar, bahkan bertingkah seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada hukum di dunia ini? Wanita berpakaian emas itu berbicara. Dia sangat percaya bahwa keturunan dengan darah orang berdosa perlu dihukum. Kamu tidak mengerti omong kosong. Si Hao memarahi. Dia sebelumnya telah mengunjungi sisa-sisa Stone Country, menemukan sebagian dari kebenaran. Nenek moyangnya masih menggunakan darah dan nyawa untuk bertarung di garis depan, tidak dapat kembali sekarang. Mereka tidak bisa dihujat. Kamu, apa yang kamu katakan? Ekspresi wanita berpakaian emas berubah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima cacian orang lain. Orang ini tidak memperlakukannya dengan hormat. Kita harus memahami bahwa dia adalah murid dari salah satu warisan terbesar alam yang lebih tinggi, dan dia berada di peringkat dalam beberapa yang paling kuat. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang berani menunjukkan penghinaannya. Terlebih lagi, dengan pahlawan terkuat klan mereka yang sebelumnya tidak aktif muncul kembali di kata ini, muncul di sini sekarang, siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat di antara generasi orang ini? Apa yang saya katakan adalah bahwa Anda benar-benar tidak penting, sebenarnya berani berbicara omong kosong seperti itu. Si Hao berkata dengan tenang. Kamu menantang martabat lembah pedangku? Kata wanita berbaju emas. Dia memandang Si Hao, mengingatkannya bahwa lembah pedang adalah salah satu warisan paling kuno dari alam yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa memprovokasi itu. Tempat ini bergetar hebat, karena Si Hao mengepalkan tinjunya, menghantam keluar seperti puncak gunung. Angin kencang bertiup,
membuat kekosongan bergetar. Kamu, mata wanita berpakaian emas itu melebar karena marah. Ini jelas untuk menghadapinya, tidak takut pada lembah pedang. Dia mengambil tindakan dengan semua yang dia miliki, seluruh tubuhnya bergolak dengan energi pedang, membentuk cahaya keemasan. Itu mengembun di tangan kanannya untuk menghadapi lengan baju yang besar itu. Lengan baju Si Hao yang besar pecah, sangat ganas, meledakkan gadis ini sampai dia terbang mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada banyak pembudidaya di sini, semua tokoh terkenal dari klan mereka. Ketika mereka melihat adegan ini, tidak ada satupun yang tidak mengungkapkan keterkejutan. Salah satu jenius terkuat lembah pedang tiba-tiba diledakkan sampai dia batuk darah. Pada saat yang sama, semua orang gemetar. Orang ini sangat liar dan ganas, bahkan tidak memberikan wajah lembah pedang, mengambil tindakan ketika dia seharusnya. Dia sangat berbahaya. Kamu, sebagai keturunan dengan darah orang berdosa, apakah kamu akan menantang tatanan yang didirikan oleh sekte besar? Sekte telah lama mencapai kesepakatan bahwa mereka tidak dapat mentolerir kekacauan yang kalian semua bawa. Kata wanita berbaju emas. Apakah begitu? Jadi bagaimana jika saya menantangnya? Si Hao berkata, seluruh tubuhnya bersinar, menjadi sedikit lebih kuat. Untuk beberapa alasan, ketika karakter dosa muncul di langit, dahinya menghasilkan cahaya suci. Setiap kali dia menggunakan kekuatan magis, darah orang berdosa di dalam dirinya akan menjadi lebih kaya, melepaskan puluhan ribu garis cahaya. Seolah-olah jenis kemuliaan terwujud, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Karakter dosa di dahinya mengandung kekuatan misterius yang dapat menopang tubuh. Si Hao menekan ke depan, memperlihatkan ekspresi jijik dan senyum dingin. Tatanan yang didirikan oleh apa yang disebut sekte besar, menurutnya, harus dihancurkan. Itu adalah belenggu yang diarahkan pada mereka. Kamu berani bertindak kejam di sini? Wanita berpakaian emas itu melangkah mundur. Sebagai mutiara lembah pedang, dia secara alami memiliki kesombongannya, selalu dihormati oleh orang lain. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini, tidak tahu bagaimana menundukkan kepalanya dan berkompromi dengan orang lain. Apa yang kejam? Ini untuk memberimu pelajaran, kata Si Hao. Gu Jianyun dari klanku sudah muncul di dunia ini. Jangan bertindak gegabah, kata wanita berbaju emas. Ketika tiga karakter Gu Jianyun diucapkan, tempat ini menjadi benar-benar sunyi. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dia seperti tabu, membebani semua orang. Lembah pedang, Gu Jianyun, ini adalah legenda. Di era kuno, namanya mengguncang seluruh 3.000 provinsi, memerintah, Immortal Ancient, dan mengabaikan semua rekan-rekannya. Pembantaian yang dia lepaskan membuat bakat luar biasa bergetar. Dengan pedangnya di tangan, tidak ada orang lain yang bisa melawannya di bawah langit. Inti pedang telah muncul di tubuhnya sejak dia masih muda. Pancaran pedang yang cemerlang menghadap semua yang lain, yang dikenal sebagai seseorang yang membunuh semua musuhnya. Laki-laki berpakaian emas itu dari tadi, kan? Si Hao bertanya. Tepat. Gadis Sword Valley mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi arogan. Ini adalah jenius warping surga Sword Valley mereka. Berapa banyak orang yang bisa menghadapinya sejak zaman kuno? Terlepas dari apakah itu masa lalu atau sekarang, selama nama Gu Jianyun diucapkan, semua akan mundur. Para pahlawan dari semua sisi menundukkan kepala mereka, tidak berani bentrok dengannya. Ini juga alasan mengapa murid-murid lembah pedang berani membuang beban mereka. Seperti yang dia katakan,
pahlawan klan mereka yang tak tertandingi telah tiba. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Tidak ada kultivator yang mau memprovokasi mereka. Namun, malam ini, mereka menemui masalah. Si Hao tidak peduli tentang ini sama sekali. Ketika dia mendengar kata-kata ini, auranya malah melonjak lebih jauh, dengan tegas mengambil tindakan. Kamu membawa bencana ke master klanmu, warisanmu, membawa bencana berdarah ke klanmu. Wanita berpakaian emas mengancam sambil dengan cepat mundur. Ho! Si Hao menunjukkan kekuatannya, cepat ke titik di mana dia tidak bisa bertarung secara normal, hanya mampu bertarung dengan intens. Wanita berpakaian emas itu sangat arogan. Sebagai salah satu pewaris klan yang paling kuat, bagaimana dia bisa rela ditekan oleh orang lain dan bahkan dipandang rendah seperti ini? Pada saat itu, pancaran pedang berkelok-kelok di udara, meretas ke bawah. Tempat ini ditutupi oleh teks tulang, dipenuhi dengan energi pedang. Itu mempesona. Ya. Namun, segera setelah itu, suara ringan terdengar di udara. Setengah pedang patah terbang keluar, terpisah dari medan perang, mendarat di bumi besar yang diterangi cahaya bulan. Itu adalah pedang magis ilahi Sword Valley. Berapa banyak waktu telah berlalu, namun pemuda itu sudah memecahkannya? Wajah semua orang menjadi pucat. Pemuda ini tangguh, sebenarnya sekuat ini, menghancurkan artefak magis ilahi pihak lain. Kultivasinya dalam dan tak terukur. Siapa dia? Kapan tipe ahli muda ini muncul? Yang terpenting, darah orang berdosa di dalam dirinya begitu padat, sungguh tak terbayangkan. Ini adalah pertanyaan semua orang bertanya-tanya. Mereka menatap ke arah itu. Ah, wanita berpakaian emas itu berteriak, dengan panik mengambil tindakan di sana. Dia menghasilkan semua jenis artefak berharga untuk menghentikan Si Hao. Pada saat itu, rambutnya sudah acak-acakan, tubuhnya dipenuhi noda darah dan dalam keadaan menyesal. Dibandingkan dengan bagaimana dia sangat arogan dengan sikap memandang semua klan, menunjukkan penghinaan kepada keturunan dengan darah orang berdosa tadi, itu terlalu berbeda. Tetap di tanganmu. Jika Anda melanjutkan, klan Anda akan musnah, tidak ada yang bisa bertahan. Wanita berpakaian emas itu berteriak. Dia sekarang benar-benar ketakutan. Siapa orang ini? Dia sangat kuat. Tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Dia selalu sombong dan keras kepala. Ketika kematian sekarang benar-benar mendekat, baru sekarang dia mengerti rasa takut, tetapi sudah terlambat. Si Hao paling benci diancam oleh orang lain, dan sekarang dia mengikuti jalan yang sepi. Jika orang lain benar-benar mencoba mencarinya, mereka harus menghadapi Kidaolin. Siu. Tubuh Si Hao bersinar. Dia berubah menjadi pedang ilahi. Ini adalah metode yang dia pahami di alam transformasi spiritual, membentuk pedang, kuali, jalan, pagoda, semuanya. Cahaya pedang menerangi segalanya, langit malam menjadi seterang siang hari. Si Hao berubah menjadi pedang sebelum bergegas. Darah merah memercik ke segala arah. Mata wanita berpakaian emas itu melebar, tidak berani mempercayai hasil ini. Darah mengalir dari ruang di antara alisnya. Semua orang terkejut. Mereka melihat bahwa Si Hao tampaknya telah melewati tubuh murid perempuan terkuat lembah pedang. Semua jantung mereka berdetak kencang. Tidak merusak wilayah lain, hanya ruang di antara alis yang berdarah. Semua orang menjadi ragu, karena mereka tidak melihat luka lain di tubuhnya. Namun, segera setelah itu, mereka menemukan bahwa mata wanita berpakaian emas itu kehilangan kilau.
Kemudian dengan suara PU, dia mulai membelah diri mulai dari celah di antara alisnya sampai ke bawah. Sejumlah besar darah tersebar ke bawah. Dia terbelah menjadi dua, lama terbelah oleh pancaran pedang. Si Hao mengubah tubuhnya menjadi pedang, membunuhnya begitu mereka melewati satu sama lain. Hanya saja, karena kecepatannya terlalu cepat, baru sekarang semua orang memperhatikan apa yang telah terjadi. Benar-benar terlalu tangguh, dengan tegas membunuh pewaris Sword Valley. Tian Yao dari Hellbrand Clan bertepuk tangan dan bersorak dengan keras. Adapun pembudidaya lainnya, banyak dari mereka memiliki wajah penuh kejutan. Membunuh murid lembah pedang seperti ini, tegas dan tenang, sungguh pemuda yang kuat. Keturunan dengan darah orang berdosa membunuh pewaris Sword Valley. Ini pasti akan menimbulkan badai besar. Para ahli tertinggi yang datang dari semua provinsi yang berbeda tercengang. Yang disebut legenda tak tertandingi Gu Jianyun mungkin masih sangat dekat, namun pemuda ini masih mengambil tindakan. Konsekuensi dari ini akan luar biasa. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.